Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denzel dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan proyek keempat dari kelas 11. Dalam program kurikulum Merdeka ini tentu ada proyek-proyek dari kelas 10 dan 11 saat ini juga. Nah, pada kelas 11 kali ini mengusung tema Suara Demokrasi mengenai pemilos. Yuk kita bahas. Nah, ini bukunya. Dari tampak depan dan juga penyusunnya serta sekolah penggerak SMA Warga Surakarta. Tampak depan merupakan penyusun dan ini adalah kata pengantar. Ini merupakan sub elemen dari profil pelajar Pancasila yang ada 6. Kemudian ini tahap pengenalan merupakan tahap-tahapan atau bab. Pertama ada mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, pembicaraan tamu, pembentukan partai dan panitia pemilos, pembuatan atribut, pembuatan media publikasi, orasi, debat terbuka, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, serta refleksi pengumpulan dokumentasi dan tindak lanjut. Nah, pada kegiatan ke-1 berisi mengenai persiapan awal tentang proyek keempat. Setelah mempersiapkan sebuah buku, selanjutnya kita diberikan pertanyaan pemantik mengenai apa itu demokrasi secara umum yang kita pahami. Kemudian kita masuk ke pengertian demokrasi secara luas, tentang pengertian, prinsip-prinsipnya, kemudian ciri-ciri, tujuan. Nah, setelah itu kami juga diberikan pertanyaan mengenai demokrasi yang sudah dipaparkan di atas. Nah, kemudian beranjak ke kegiatan kedua, ini berisi beberapa artikel yang kemudian nanti dipaparkan oleh Bapak Ibu Guru di kelas. Setelah itu kami dilanjutkan untuk membaca suatu kasus mengenai peran media sosial dan demokrasi di Indonesia. Kemudian kami diberikan pertanyaan atau kegiatan individu terlebih dahulu untuk kegiatan yang akan datang. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, hari ini kita akan perkenalan diri. Saya Denzel. Halo, saya Ronald. Hai, saya Afriza. Hai, saya Afila. Hai, saya Grace. Hai, saya Karen. Halo teman-teman, di hari kedua proyek ini kami kelompok 3 ditugaskan untuk berdiskusi mengenai dampak media sosial terhadap demokrasi. Nah, kemudian hasilnya diterapkan dengan mind map. Yuk kita lihat prosesnya. Dampak media sosial demokrasi. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positif, 1. Medsos dapat digunakan lembaga masyarakat hingga pemerintah untuk menyosialisasikan berbagai program. 2. Mendukung debat publik, musyawarah, dan pembentuk komunitas. 3. Meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik oleh warga. 4. Media sosial sebagai alat, sarana, dan tempat untuk berekspresi dan berpendapat. Dampak media sosial demokrasi yang negatif. Yang pertama, tersebarnya berita hoaks selama kampanye digital atau kampanye menggunakan media sosial. Yang kedua, menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi. Yang ketiga,
Media sosial digunakan untuk menyerang dengan ujaran kebencian. Yang keempat, campur tangan asing menjadikan demokrasi sebagai senjata informasi. Halo teman-teman. Nah, pada hari ketiga ini kami dari kelompok 3 ditugaskan untuk menonton video. Nah, setelah menonton video, kami ditugaskan untuk membuat poster mengenai anti hate speech dan hoax. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, itu tadi prosesnya pembuatan poster. Nah, sekarang kita lihat yuk hasilnya. Anti hate speech dan hoax. Pencegahan hate speech. Yang pertama, gunakan alat komunikasi secara bijak. Yang kedua, meningkatkan pembinaan agama. Yang ketiga, ubah cara melihat hate. Yang kedua, pencegahan hoax. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Teman, kami pada hari kelima proyek diarahkan ke aula untuk mendengarkan sosialisasi dari KPU Surakarta. Berikut rangkumannya. Demokrasi di Indonesia saat ini tidak sehat atau sedang kurang sehat. Semua orang memiliki hak untuk memilih dan berpendapat. Demokrasi artinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR. Orang-orang di DPR juga dipilih oleh rakyat. Demokrasi Pancasila adalah sistem yang dianut Indonesia. Demokrasi yaitu kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di hari ke-6 proyek, kita ditugaskan untuk membuat partai. Kita berdiskusi tentang lagu partai, nama partai, slogan, yel-yel, dan lain-lain. Saya sendiri bergabung di Partai Naga. Saya sendiri bergabung di Partai Naga. Saya Clarence bergabung di Partai Parmusri. Saya Grace bergabung dengan Partai Musri. Saya Denzel bergabung dalam Partai Parmusri. Saya Ronald bergabung di Partai Parmusri. Pada hari ke-7 proyek, setelah kami membuat partai, selanjutnya kami ditugaskan untuk membuat atribut partai seperti bendera, flyer, dan sebagainya, dan juga menentukan kandidat yang akan diusung. Kegiatan setelah dihargai cuma membuat atribut, sekarang atribut itu akan dipublikasikan secara online maupun offline di halaman sekolah maupun di media sosial. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. Halo semua. Kita berdua, aku Noella, aku Michelle, mau bikin vlog dan mau wawancarai ada partai yang namanya Partai Musyawarah Indonesia. Itu orangnya ada di situ. Tanyain satu-satu yuk. Visinya di Partai Musyawarah Indonesia itu apa ya? Yang pertama itu mewujudkan manusia berperspektif global. Ada berapa sih emang? Ada 3. Oh berarti yang kedua sama ketiga apa kak? Yang selanjutnya ada berdemokrasi dengan mengutamakan HAM dan menjadikan insan yang Pancasila. Selanjutnya nanya misi sama
saya. Oke, untuk misi yang pertama, menyelenggarakan demokrasi secara musyawarah. Misi yang kedua, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Misi yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis, berdaulat, dan makmur. Misi yang keempat ada memberikan kebebasan berpendapat kepada semua orang. Misi yang kelima, menjunjung tinggi keadilan dengan kesetaraan anggota. Misi yang keenam membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif. Dan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Kepo sama pengurus-pengurusnya nggak sih? Kepo banget dong. Halo, aku Denzel sebagai ketua. Halo, aku Runa sebagai Humas 1. Halo, aku Naumira sebagai Humas 2. Aku Imanuela sebagai sekretaris. Mari bergabung dengan partai kami, Parmusri. Tidak sekedar kata, tapi ada aksi nyata. Di kegiatan 9 dan 10, kita diminta untuk tampil orasi masing-masing partai dan menyaksikan debat terbuka calon ketua OSIS. Saat saya bilang Parmusri, teman-teman nanti bilang slogan kami yang tidak sekedar kata, tapi ada aksi nyata. Parmusri tidak sekedar kata, tapi ada aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M3A menunjuki. M3A menunjuki. Desa 1 jangan disobek. Desa 1 di dalam kotak. Jangan disobek, diorak-orik. Desa 1 di dalam kotak jangan dicoret-coret. Halo Bang. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hah? Oke. Ini apa sih itu? Ini sih, ini sih ya. Ini sih. Aku apa? Yuk kita review makanan pemberian setelah coblosan. Bismillah, berkah.
Pulang. Nangis dong, nangis. Karena sudah mengikuti pembinaan apapun. Saya berterima kasih atas dukungan teman-teman, karena atas dukungan teman-teman kami paslon nomor 1 yaitu Dinas Organisasi Baru dan juga Jabatan Kabinet memenangkan Pemilu tahun 2022 ini dan akan menjadi ketua OSIS di tahun periode 2022. Semangat juga kepada Willy dan juga Ahya. Nangis dong. Kita sudah berkompetisi secara sehat dan kita masih tetap akan menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS di tahun periode ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini. Terima kasih atas bimbingannya dan Bapak Ibu Guru juga terima kasih. Futsal. Dari saya terima kasih. Kesan dari saya yaitu saya bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan proyek kali ini dan mendapatkan pengalaman dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya merasa senang saat proyek kali ini tidak memakai biaya yang cukup banyak. Saya bisa mendapat pengalaman tentang berdemokrasi di proyek ini. Terima kasih untuk para guru pendamping dan panitia proyek. Pesan saya untuk proyek keempat ini mengajarkan saya tahu tentang berbagai pengalaman demokrasi dan mempunyai pengalaman saat melakukan rangkaian acara pemilas. Pesan yang ingin saya sampaikan untuk proyek keempat ini, khususnya untuk kelas 11 yang mengikuti proyek ini, bahwa semua rangkaian acara proyek sampai kegiatan 12 ini sudah terlaksana. Namun ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang belum terlaksana. Contohnya saat aktivitas keempat. Nah, dari hal tersebut bisa digunakan bahan evaluasi selanjutnya agar proyek ke depan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi selama proyek Suara Demokrasi ini, dan terima kasih juga untuk panitia proyek yang sudah membantu melancarkan selama proyek berlangsung. Semoga di proyek selanjutnya lebih meriah dari proyek sebelumnya dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.